Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abadika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Faqala ta'ala fil ayatil ukhra walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang peneliti dari Amerika Serikat beragama Yahudi, beliau dikenal seorang ilmuwan, astronom dan fisikawan, meneliti lebih 28 tahun dan ada 10 negara yang beliau teliti. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa, kata beliau, bahwa salah satu tokoh yang paling agung yang terkenal secara beragam dunia adalah Muhammad Rasulullah. Dia menulis buku dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam peradaban dan sejarah dunia. Ketika Michael Hart menyampaikan hasil penelitian beliau di berbagai negara, pernah ditanya kepada beliau, apa argumentasi saudara mengatakan bahwa Muhammad merupakan ranking pertama dari 100 tokoh yang ada di dunia ini? Beliau katakan bahwa ada 2 argumentasi yang dilakukan beliau sehingga Rasulullah atau Muhammad kita, Rasulullah yang kita cintai, disebut sebagai ranking pertama dalam sejarah peradaban dunia. Pertama, kata beliau, adalah karena kebenaran ajaran yang beliau bawa. Beliau memberikan bukti bahwa ternyata jika sebuah kebenaran itu akan tetap dipelajari, diikuti, bahkan setiap hari semakin banyak orang yakin terhadap ajaran itu. Sebaliknya, kata beliau, andaikan Nabi Muhammad itu salah, keliru dan bohong, maka orang semakin hari semakin menjauh dan meninggalkan ajaran beliau bawa. Tetapi buktinya, kata beliau, semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada ajaran beliau bawa. Itu menandakan bahwa ajaran itu benar, sesuai dengan kata beliau, bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kedua adalah, kata beliau, karena kehalusan budi pekerti Rasulullah, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling paripurna, sehingga beliau disegani oleh umat Islam, bahkan ditakuti oleh perubahan ketika itu. Nah, dari 2 argumentasi itulah maka beliau tawarkan dan katakan dalam bukunya tadi, Rasulullah merupakan ranking pertama dari 100 tokoh yang beliau teliti. Berikut yang kedua adalah Isaac Newton dari London, juga seorang ilmuwan matematika, astronom dan ilmuwan yang banyak bicara masalah penelitian ilmiah, termasuk dalam bidang fisika dan pada bidang astronomi. Yang ketiga adalah penelitian beliau menunjukkan, yang ketiga adalah Yesus atau Isa dalam ajaran Islam. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya benar dalam Al-Quran, jauh-jauh hari tadi katakan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Kalau di ayat ini, sungguh telah ada pada diri Muhammad Rasulullah contoh teladan yang baik. Imam Hafiz Ibnu Katsir menerjemahkan ayat ini bahwa Rasulullah kata pantas kita contoh dan kita teladan dalam 3 hal yang paling besar. Pertama, kata beliau Allah, fi aqwalihi, dalam perkataan Rasulullah. Rasul seorang ilmuwan, seorang agamawan, seorang tokoh. Dia tidak malah bicara jika bicaranya menyakiti hati orang lain. Rasul tidak bicara pada kalau bicaranya mengadu domba orang lain. Bicara jujur sesuai perkataan perbuatan beliau, sehingga disegani oleh Islam, dikagumi oleh Islam, dan bahkan ditakuti oleh Quraisy ketika itu. Karena Rasulullah bicara benar dan tidak pernah mengadu domba antara satu sama lainnya. Yang kedua adalah, menurut Imam Hafiz, Rasulullah perlu contoh dan jadi sebagai idola, jadi sebagai uswatun hasanah kehidupan kita fi af'alihi, dalam aspek perbuatan Rasulullah. Karena Rasul dalam hidupnya, dalam sejarah hidupnya, seperti ditulis oleh Muhammad Hekal dalam buku Hayatun Muhammad, Rasul, anda beliau seorang tidak pandai sudah membaca, Rasul pintar, jenius, dan bahkan bisa prediksi ke depan. Dan beliau membuka sunnatullah, bahkan Allah berikan anugerah kepada beliau untuk dapat menafsirkan beberapa hal. Jadi beliau walaupun tidak bisa sudah membaca, tapi seorang beliau yang pintar dan jenius. Bahkan apa yang beliau katakan di buku tadi, ternyata kata beliau, Rasulullah salah satu bukti kepada beliau jika disegani oleh orang lain, maka Islam sendiri, karena samanya antara perkataan dan perbuatan. Itu artinya bahwa jika kita, apa profesi sebagai dosenkah, pemimpin atau siapapun tugas kita, apapun tugas kita, ketika akan dihargai oleh orang lain, samakan antara perkataan dan perbuatan. Dan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan Muhammad SAW dalam dakwahnya. Yang ketiga adalah, menurut Imam Hafiz, Rasul pun contoh fi akhlaqihi, dalam akhlak Muhammad Rasulullah. Akhlak adalah Al-Quran. Karena itu bagaimanapun umat Islam tidak pernah berhenti mempelajari dan Al-Quran. Bahkan banyak para tokoh dan muslim yang pada awalnya mereka tidak yakin pada Allah, mempelajari Al-Quran, mereka tertarik. Dan apa yang dari Al-Quran tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Mulai turun dengan Rasulullah sampai sekarang, tak ada berubah satu ayat pun, bahkan satu kalimat pun. Jangankan satu kalimat, satu huruf tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ini salah satu keaslian Al-Quran yang tidak dijumpai pada kitab atau buku-buku yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran bisa dihafal oleh banyak orang. Bahkan beberapa para ulama mengatakan, termasuk para hafiz mengatakan, Al-Quran bisa dihafal dengan 3 tahun lebih kurang bisa dihafal oleh seorang, apalagi belajar waktu muda atau belajar waktu pelajar. Tetapi tidak satu buku pun bisa dibaca oleh orang lain dengan maksimal atau hafal semua bukunya. Ada buku 100 lembar umpamanya, tak pernah hafal dibaca oleh manusia. Tapi Al-Quran 140 juz, 140 surah dan 30 juz, ribuan bahkan juga Muslim bisa menghafal Al-Quran. Ini merupakan satu bukti bahwa ajaran Rasulullah bahwa ada ajaran yang benar berpadu pada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Karena itulah Islam sebenarnya agama yang paling paripurna dalam hidup ini, walaupun terkadang orang lain tidak mengakui sebagian karena mereka tidak menjadi orang mukmin atau tidak menjadi orang Islam. Kalau saya menjamah dimulai Allah Subhanahu wa taala, kendati pun Islam yang luar biasa kebenarannya, hakul yakin, tambah pembawanya seorang yang risalah, Rasul sebagai orang yang paling paripurna, akhlak yang mulia, kehalusan budi pekertinya, tapi tetap saja banyak manusia mengingkari, bahkan berusaha untuk menghancurkan agama Islam tercinta ini. Apa yang terjadi pada akhir-akhir ini kita melihat, ternyata orang-orang Israel tetap membantai kaum muslimin di Palestina. Mereka berusaha untuk membumi hanguskan Palestina, saudara kita di sana. Maka Al-Quran Al-Jauhari mengatakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani dan orang Yahudi, kata Allah, tidak pernah akan puas kepada Islam, tidak pernah puas kepada kita ini selama kita belum mau mengikuti milah atau ajaran mereka. Oleh karena itu, seminggu terakhir kita melihat, sangat sedih melihatnya. Itu banyak ancaman, bahkan ketakutan di kaum muslimin di Palestina ketika ini. Ribuan yang sudah meninggal. Catatan terakhir kita baca lebih 1.350 orang meninggal dunia dan 6 ribuan telah luka-luka sampai pada hari ini.
Ini merupakan pertanda begitu dahsyatnya mereka untuk menyerang kaum muslimin, yang boleh jadi sebenarnya mereka merampas hak kaum muslimin, mengambil tanah, menghancurkan negara Islam di sini di Palestina. Kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah berikan kemudahan kepada saudara kita. Allah berikan pertolongan pada mereka, para mujahid di Palestina. Semoga Allah menghancurkan orang-orang Israel yang juga membantu kaum muslimin. Kaum muslimin mereka perbudak, mereka siksa, mereka perkosa, mereka bunuh, walaupun tanpa dosa dan tanpa salah sama sekali. Ini terjadi di muka bumi Allah ini. Dan Allah mengatakan mereka tidak pernah akan puas kepada Islam sebelum Islam itu patuh kepada ajaran mereka. Mudah-mudahan hal yang sama terjadi pada bangsa kita yang tercinta ini. Oleh karena itu mari kita memperkokoh persatuan kita, ukhuwah kita perkuat, kebersamaan kita utamakan, perbedaan kita jauhkan, sehingga insya Allah kita akan disegani, dihormati oleh orang lain. Kalau kita saling menyalahkan sesama lain, saling merendahkan dan tidak pernah kompak di antara kita, ukhuwah kita kedepankan, maka tidak mustahil hal yang sama akan terjadi pada bangsa kita yang tercinta ini. Na'udzubillah min zalik. Karena kita berharap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjaga Palestina, bahkan juga menjaga negara kita yang tercinta ini. Semoga Allah melindungi agama kita dan justru kita ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini Allah membantu mereka, membantu saudara kita, sebaliknya memberikan siksaan yang pedih kepada mereka yang menghancurkan Islam, terutama Israel dan sekutunya. Semua khutbah yang singkat ini bermakna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqallahu bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlikal kufar wal musyrikin. Allahumma damiril yahud wa shattit samhum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur muhajirin Allah al a'da'ina a'da'din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni kesalahan dosa kami ya Allah, kesalahan dosa kedua orang tua kami, kesalahan dosa orang-orang berjuang mengagungkan asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah bantuan kepada kaum muslimin ya Allah, terutama masyarakat di Palestina. Berikan kemudahan mereka ya Allah. Dan semoga Allah hancurkan orang-orang yang menghancurkan Palestina, hancurkan Israel ya Allah, yang telah banyak membantu kaum muslimin tanpa dosa. Mereka telah memperkosa, membunuh,
dan sebagian kaum perempuan dan anak-anak. Ya Allah, bantu kami Allah, bantu kami muslimin ya Allah, yang kami maha menolong dan dapat memberikan pertolongan kepada Engkau yang kehendaki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.